Kita lanjutkan. Yang ketiga, negara harus serius menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk diskriminasi di tempat kerja, kemudian pembayaran upah dan jenjang karir. Tidak boleh lagi ada PHK terhadap perempuan karena faktor haid, hamil, dan melahirkan, sebab hal ini jelas menghalangi potensi perempuan untuk berkembang. Negara harus serius menghapus semua regulasi atau peraturan, termasuk peraturan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan. Kemudian juga diskriminasi itu menyangkut ruang publik. Kemudian perlu adanya edukasi atau perluasan ide-ide tentang keluarga yang demokratis. Kemudian tanpa kesetaraan tak ada hak-hak perempuan, dan tanpa hak-hak perempuan tak ada HAM. Jadi begitu besarnya peranan hak asasi perempuan itu terhadap hak asasi manusia. Next. Ada 5 hak asasi perempuan sebagai bagian dari HAM. Ya. Berdasarkan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, CEDAW, yang ditandatangani pada tahun 1979 dalam konferensi yang diadakan Komisi Kedudukan Perempuan PBB, ini ada 5 hak perempuan yang harus diketahui. Yang pertama adalah hak dalam ketenagakerjaan. Setiap perempuan berhak untuk memiliki kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki. Hak ini meliputi kesempatan yang sama dalam proses seleksi, fasilitas kerja, tunjangan, dan hingga hak untuk menerima upah yang setara. Selain itu, perempuan berhak untuk mendapatkan masa cuti yang harus tetap dibayar, termasuk saat cuti melahirkan. Perempuan tidak bisa diberhentikan oleh pihak pemberi tenaga kerja, pemberi kerja dengan alasan kehamilan maupun status pernikahan. Yang kedua, hak dalam bidang kesehatan. Perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan bebas dari kematian pada saat melahirkan. Dan hak tersebut harus diupayakan oleh negara. Negara juga berkewajiban menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan KB, kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan. Ini di bidang kesehatan. Kemudian hak yang sama dalam pendidikan. Seperti salah satu poin perjuangan Raden Ajeng Kartini, setiap perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan dari tingkat dasar hingga tingkat universitas. Harus ada penghapusan pemikiran stereotip mengenai peranan laki-laki dan perempuan dalam segala tingkatan dan bentuk pendidikan, termasuk kesempatan yang sama untuk mendapatkan beasiswa.
Kemudian yang keempat, hak dalam perkawinan dan keluarga. Perempuan harus ingat bahwa ia punya hak yang sama dengan laki-laki dalam perkawinan. Artinya, perempuan punya hak untuk memilih suaminya secara bebas dan tidak boleh ada perkawinan paksa. Perkawinan yang dilakukan haruslah berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak. Dalam keluarga, perempuan juga memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, baik sebagai orang tua terhadap anaknya maupun pasangan suami istri. Kemudian yang kelima, hak dalam kehidupan politik atau kehidupan publik. Dalam kehidupan publik dan politik, setiap perempuan berhak untuk memilih dan dipilih. Setelah berhasil terpilih lewat proses yang demokratis, perempuan harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perumasan kebijaksanaan pemerintah hingga implementasinya. Jadi haknya berpolitik, kemudian membuat kebijakan itu harus setara dengan laki-laki. Selain itu, hak asasi perempuan juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 mengenai HAM, yaitu pasal 45 sampai 51 dan dalam pasal 71. Pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam rangka melaksanakan ketetapan MPR RI nomor 17/MPR tahun 1998 tentang hak asasi manusia. Demikian materi untuk kali ini. Apabila ada pertanyaan, silakan menulis di kolom diskusi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.